Sallallahu alaihi wasallam. Hanya seperti itu saja yang termampu untuk kita laksanakan. Yang walaupun kita kuat, yang walaupun kita hebat, yang walaupun dengan kita memiliki berbagai fasilitas nikmat yang Allah bagikan, tapi yang kita rasakan terasa seperti terasa letih dan terasa jenuh, dan terasa bosan. Yang walaupun hanya dalam beberapa waktu saja daripada pukul 8 sampai pada pukul 10 menit. Hanya seperti itu yang termampu untuk kita menghujatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala, dan itu pun tidak luput daripada bermacam-macam gangguan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Hatta pada saat dengan mulut kita kumat kamit dengan tasbih, tahmid, takbir, zikir sekalipun, tetap kita masih boleh pusing ke sana, pusing ke sini, khayal ke sana, khayal ke sini. Begitulah kemampuan yang ada pada diri kita. Sehingga dengan kita meyakini seperti apa yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang pun daripada kalian yunjihi amaluhu, akan diselamatkan oleh amal ibadahnya, wala ayyudkhilahul jannah, atau akan memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang selamat dengan amalannya dan mendapatkan surga dengan amal dan upayanya. Jadi kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, atau juga dengan baginda Nabi kita bersabda, kata juga dengan aku, begitu juga dengan aku. Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih, kecuali kalau pada saat Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, bukan kena dengan amalan, bukan kena dengan zikir, bukan kena dengan sembahyang, bukan juga dengan puasa, bukan dengan sedekah, bukan dengan ibadah, sebab itu semuanya daripada Allah. Yang bagi kita takdir kemudahan sehingga dengan kita dapat berkumpul pada malam ini siapa? Yang bagikan kemudahan kepada kedua belah kaki kita sehingga dapat kita langkahkan datang ke masjid Shah Alam itu siapa? Jawabannya Allah. Allahu Akbar. Khusyuk tidak khusyuk, mampu tidak mampu, elok tidak elok, bagus ataupun juga tidak bagus, itu kesemuanya bukan daripada kita. Kita ini tidak lebih daripada tempurungnya saja, tidak lebih daripada jasmaninya saja. Jasmani kita pun juga milik Allah Jalla wa Ala. Pastikan, yang mana satu produk manusia, yang mana satu buatan daripada manusia, tidak ada. Daripada ujung rambut sampai ujung kuku, aku bukakan pintu hidayah di dalam hatimu. Aku bagikan taufik, kekuasaan dan kemampuan untuk kamu melaksanakan perintah-perintah aku. Kemudian selepas itu, kau gerakkan tanganmu pada waktu kamu takbir, bergeraknya dengan kehendakku. Kau lantunan kalam ilahi, kau baca kalimatullah alhamdulillahi rabbil alamin, pun juga dengan taufik dan hidayahku semuanya, sampai kita akhiri ibadah kita atau dengan sebaik kita tadi dengan salam ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, tabarakallah. Dulu pernah saya katakan, kalau kita nak tahu nilai daripada sembahyang yang kita laksanakan tadi itu, sembahyanglah kita seperti itu di hadapan sesiapa saja. Paling berani dia memberikan habuan, balasan, ganjaran dan balasannya atau dengan hadiahnya. Agak 100 ringgit cukup sembahyang yang tadi itu. Dan kita nak bagi dia, kita nak bagi penilaian kepada sembahyang dia tadi itu. Masya Allah, lantunan azan yang memang betul-betul menggugah hati dan perasaan. Saya terkhayal tadi bila waktunya dengan kita akan menatap yang di depan kita Ka'batul Musyarrafah dengan lambaian hati labbaik Allahumma labbaik. Apakah disebabkan karena kami kurang duit?
Apakah disebabkan karena dengan kita tidak ada duit? Apakah disebabkan karena dengan kita jauh? Apakah disebabkan karena dengan kita sudah jauh dengan waktu dan masa yang memisah antara kita dengan kita dan juga dengan Al-Ka'batul Musyaffa'ah, sehingga dengan hati kita tidak terbuka? Allahu Akbar, Allah. Tadi itu dengan azan yang kedua, Masya Allah. Bila dengan kita dimuliakan Allah kembali, atau untuk kali pertama yang pada saat dengan kita raki'an, sajidan, dzakiran, talian, waktu ruku, sujud, dzakir, membaca tahmid, tasbih dan takbir, dan juga dengan tilawatil Quran. Ternyata kalau kita melirik ke sebelah kiri, di sana ada kubah baginda Nabi. Kalau kita menghadap ke depan, ternyata di sana adalah Ar-Raudhatus Syarifah. Kalau kita melihat samping menyamping kita, semuanya orang-orang pilihan yang dipilih Allah daripada berbagai negeri untuk kita datang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin, Assalamualaikum ya Qaidal Ghurril Muhajjalin, Assalamualaikum ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Bila saja dengan kita akan melantunkan luahan salam, rintihan hati di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam beberapa hari di Masjid Nabawi. Kemudian kita pergi untuk kita melaksanakan umrah, berpusing berputar di sekitar Ka'bah dengan lambaian tangan Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa maj'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mazkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alim ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Kemudian kita takbir kembali Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dengan Hijr Ismail. Nabi kita bersabda, ada terdapat tidak kurang daripada 70.000 malaikat yang mengaminkan doa orang yang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengok, memang cantik, memang lawa, bagus, megah, mewah, mahal, tapi tidak ada satupun yang menandingi kemuliaan seumpama Hijr Ismail, seumpama Maqam Ibrahim, seumpama Rukun Yamani, seumpama Hajarul Aswad, seumpama Safa, seumpama Marwah, seumpama Zamzam. Itu permainan daripada perasaan saat ketika dengan kita mendengari lantunan azan yang begitu merdu daripada Bilal atau juga daripada muadzin kita pada malam hari ini, diikuti dengan lantunan lagu Syekh Ayub pada sembahyang Isya dan juga dengan Syekh Sudais pada sembahyang maghribnya. Kita di sini jenuh, lenguh, letih. Kalau sampai 1000 rakaat pun sembahyang yang kita kerjakan pada malam hari ini masih belum setanding dengan 1 rakaat yang mereka laksanakan di sana. 2 rakaat sembahyang yang mereka laksanakan di sana itu mungkin sama dengan sekian ribu hari dengan sembahyang yang kita laksanakan di sini. Hitung saja. 1 kali Jumat di sana berarti 100.000 kali ganda dengan balasannya. Untuk kita boleh sembahyang Jumat sampai 100.000 kali, seminggu baru sekali, sebulan baru 4, setahun baru dalam 48 kali dalam setahun, 10 tahun baru 480, 100 tahun baru dapat 4.800 kali Jumat saja. Rugi kita jauh ketinggalan. Masya Allah tabarakallah. Hai dengan mereka sekali sembahyang di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali ganda dengan sembahyang yang kita laksanakan di sini. Berarti dengan kita ketinggalan jauh. Memang ketinggalan jauh dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan, tapi kita boleh jadi lebih dekat. Kita boleh jadi lebih depan dan dapat memotong mereka kalau hati kita senantiasa bermi'raj, kalau hati dan rintihan hati kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah,
jangan kau matikan kami. Ya Allah, jangan kau sakitkan kami. Ya Allah, jangan kau ambil nikmat dan anugerah yang kau anugerahkan kepada kami, melainkan setelah kami layak untuk melaksanakan tawaf di seputar Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan juga termasuk daripada salah satu daripada penghuni atau juga salah satu daripada yang hadir berwukuf di padang Arafah pada hari yang ke-9. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, yang pada malam harinya dengan kita akan bermalam di Muzdalifah, dan keesokan harinya kita akan melontarkan 7 biji batu di Jamratul Aqabah. Berikutnya mungkin kita ke Madinah atau kita akan meneruskan perjalanan kita kembali ke tanah air. Dan berapa banyak orang-orang yang seperti itu sebelum jamaah haji dan jamaah umrah sampai ke tanah suci Mekah, ternyata hati-hati orang yang ditinggalkan sudah sampai. Ya Allah, penyakit. Ya Allah, kena problem. Ya Allah, kena duit. Ya Allah, kena kesehatan. Ya Allah, kena kemampuan. Itu yang menghalang dan yang menyekat leluasa kita untuk kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Babana fillah, kita insyaAllah akan berhenti pada pukul 10.30. Tidak ada soal jawab pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan pada detik-detik yang kita sempat bersama di masjid ini, detik-detik yang betul-betul menyeronokkan, menyejukkan hati dan perasaan kita nanti pada saat kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Niatkan di dalam hati masing-masing, niat terlebih dahulu. Nanti kalau pada masa kita balik, tetap saja kita teruskan zikiran kita, amalan kita. Kita kamitkan dulu kita dengan tasbih, tahmid dan takbir. Astaghfirullahaladzim, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad la ilaha illallah, atau juga dengan zikir-zikir dan seumpamanya. Dan niatkan puasa besok hari. Hadis itu lemah, tapi besok kita akan mendapatkan 4 dalam 1 atau paling tidak 3 dalam 1. Itu istilah herbal, istilah minuman dan makanan. Makanan-makanan yang sekarang ini, minuman-minuman yang sekarang ini 1 atau 5 atau 4 atau 3 dalam 1. Apa-apa saja yang 3 tadi itu. Yang pertama pasak bumi, yang kedua tongkat adi, yang ketiga tabat perito, yang keempat apa lagi dalam 1. Besok puasa besok hari pun juga semacam itu. Muslimat yang masih ada qadaan, elok dengan qadaannya diingat kembali, jangan sampai terbawa kepada Ramadan yang akan datang. Niat puasa qadaan yang pertama, niat puasa ayamal bid 3 hari putih yang kedua, niat puasa hari Senin yang ketiga, dan niat puasa nisfu Sya'ban. Masya Allah, tabarakallah, Allah karuniakan kepada kita 1 kali buat kerja, 1 kali puasa, tapi kita akan mendapatkan 4 ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Maka untuk kelanjutan daripada hari-hari yang berikutnya, kita sudah tidak dibenarkan lagi untuk melaksanakan puasa sunat, kecuali yang memang terbiasa puasa pada tiap hari Senin dan Kamis. Kemudian nanti insya Allah pada malam hari Rabu atau Selasa malam Rabu itu kita akan bersama-sama ikut tempat lokasi kediamannya masing-masing melaksanakan salat tarawih, yang kita berharap memohon Allah tidak kedekut. Kalau kita memohon dan meminta, Allah akan kasih, Allah akan bagi. Ya Allah, berikan semangat dan hidupkan ketulusan, keikhlasan, kekuatan, kemampuan di dalam diri dan di dalam hati kami, agar dengan kita dapat melaksanakan ubudiyah pada 10 malam yang terakhir lebih gigih, lebih semangat, lebih tulus daripada 20 hari atau 10 hari yang pertama. Ini adalah problem kita di Nusantara. 10 hari terakhir, Masya Allah, tabarakallah, justru termanfaatkan untuk ketupat, untuk serunding, untuk kue raya, untuk baju raya, untuk sampen raya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi betul-betul mengecewakan, betul-betul mengecewakan. Saya buat satu perumpamaan pada waktu di Kedah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita-kita. Saya menghimbau, tapi terlebih dahulu untuk diri pribadi saya sendiri. Allah, saya cari muka yang dekat dengan saya di sini supaya matanya dulu ke Haji Syarul dan Haji Tan. Bang,
Sudah kawin belum? Belum. Jadi baru. Semuanya dengar, di perumpamaan saja. Supaya senantiasa terngiang-ngiang perumpamaan ini di dalam ingatan dan juga di dalam kepala. Masya Allah, tabarakallah, sudah dapat calon istri atau sudah dapat calon suami. Perbincangan tentang hantaran, tentang belanja pun juga sudah tuntas. 10.000 total semuanya, mahar dengan belanja. Resepsi pernikahan akan berlangsung pada malam Jumat di Masjid Shah Alam, atau juga pada sore hari Jumat di Masjid Shah Alam, dan seminggu berikutnya akan berkumpul untuk bermalam madu, bukan berbulan, bermalam madu malam-malam Jumat yang berikutnya. Maka dengan abang tadi itu, setelah akad nikah berlangsung pada malam hari Jumat yang lepas, atau malam hari ini, atau besok nanti, malam Senin, katakan saja malam Jumat, maka sepanjang seminggu tadi itu mesti abang akan atur strategi untuk peperangan yang akan berlangsung. Akan atur strategi perang, maka Allah tabarakallah, bagaimana ikut panduan sunat. Yang pertama, sunat kita pada detik pertama kita berkumpul dengan istri dalam keadaan suci dan bersih, dalam keadaan berwudu. Ajak istri sembahyang 2 rakaat sunat. Selepas itu kita berdoa dengan meletakkan telapak tangan kita ke ubun-ubun istri dengan membaca doa barik likulli minna fi sahibihi, berkatilah masing-masing kami kepada pasangannya. Lepas itu baru kita bagikan gula coklat atau yang sejenisnya. Kemudian bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Abang bisa bagikan gambaran sederhana. Masya Allah, tabarakallah. Tidak boleh dikhayal dan tidak boleh menghayal, supaya tidak ternodai ibadah-ibadah kita. Hanya sekedar memberikan satu gambaran. Masya Allah, tabarakallah. Istri pun juga punya strategi yang sama, punya cadangan yang sama, dengan pakaian yang lebih lawa, dengan pakaian yang lebih seksi, dengan minyak harumnya, dengan solikannya, dengan dandanan yang satu persatu memang betul-betul mempesona dan mengundang nafsu dan keinginan pasangannya. Betul-betul dengan sesiapapun yang melihatnya akan terpesona, sesiapa saja yang memandangnya hatinya akan tergugah, dan juga dengan nafsu dan naluri seksnya akan terpancing. Ternyata pada saat istri siaga, ukuran lebih kurang daripada 1 jengkal saja, dia di hadapan kita, ternyata kita mengantuk bang pada waktu itu. Allahu Akbar, dia ada lepaskan satu persatu daripada pakaiannya, daripada tudung, baju kebaya, atau juga dengan baju labuh. Kemudian yang berikutnya, berikutnya. Tapi ternyata dengan apa pada waktu itu? Dapat SMS, baca SMS, terus kita balas. Selepas itu hilang daripada pandangan kita. Kemana dia pergi kita pun juga tidak tahu. Kita cari, ternyata ada SMS masuk, kita terima, bang minta maaf, aku sedang ada di KLII dan insya Allah akan meneruskan perjalananku untuk menuju Masjid Al-Aqsa dan juga untuk menjadi relawan di sana. Jadi kalau ternyata Allah takdirkan aku meninggal dunia di situ, maka tolong laksanakanlah salat gaib ke atas aku. Itu bagaimana bang? Kata bang, bodoh sangat aku. Kenapa kalau seandainya saya peluk pun dah sampai? Kenapa aku tak peluk dia? Kenapa aku tak cium dia? Kenapa aku tidak melakukan strategi permainanku 4-3-3, 3-4-1 atau dengan cara seperti apa? Mesti abang menyesal bang, menyesal betul. Sebab istri dia sudah jadi hadapan halal bang, dah boleh dimakan bang. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Seperti itulah yang kalau pada saat dengan kita Allah berikan peluang untuk kita bersama 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, ternyata kita sibukkan waktu kita dengan ketupat, dengan serunding, dengan tapai. Mahal mana tapai? Mahal mana serunding kalau sampai 10 malam yang terakhir? Masya Allah, tabarakallah, kita tidak mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. 10,5 dah habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul
betul, itu bukan tarjih. Memang kita miliknya Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi saya ucapkan semuanya syabas, selamat menyambut malam nisfu Syaban, masih panjang lagi dan masih ada peluang lagi untuk kita bernisfu dan juga untuk kita berzikir dan juga melantunkan luahan hati kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan subuh nanti kita dibangunkan oleh Allah. Kalau tak pasti bangun sahur daripada sekarang. Mana ada zam-zam di situ. Pesan nasi mandi, daging atau ayam? Daging ayam dengan daging rusak. Tiga-tiganya terserah. Nasi goreng atau juga dengan jenis-jenis makanan lainnya. Kalau rasa-rasa tidak pasti akan bangun nanti di waktu sahur. Kalau pasti kita akan boleh sahuran, paling tidak kita buat persiapan terlebih dahulu dengan jamnya, dengan handsetnya. Itu juga kita pesan. Masing-masing saling pesan memesankan antara kita dengan istri dengan suami, atau juga kita dengan keluarga supaya kita boleh puasa besok. Jadi untuk diingat, baca Yasin tadi itu yang mereka katakan bid'ah. Tapi kalau malam ini kita ada di Padang ataupun juga ada di Bukit Jalil, kita ada apa sama dia gitu. Itu gitar, tidak ada masalah. Tapi kalau baca Yasin juga kali. Jadi untuk diketahui, memang tidak ada dalil, tidak ada nas, tidak ada perintah, tidak ada saran, tidak ada anjuran daripada kita untuk membaca Yasin atau juga salat tasbih pada malam nisfu Syaban. Akan tapi yang secara pasti terdapat beberapa buah hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, juga ada yang dhaif, yang mengalu-alukan untuk kita meningkatkan amal ubudiyah kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini Allah mengulurkan curahan rahmat dan maghfirahnya, memberikan keampunan dosa kepada sesiapa saja. Semuanya akan mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah, kecuali dua orang yang bertengkar, yang masih bermusuh-musuhan. Allah berfirman, tunggukan untuk mereka berdua itu dulu sehingga mereka islah sampai mereka damai dan akur. Kemudian berikutnya rahmat akan menyusul. Jadi tidak ada nas, akan tetapi tidakkah sepatutnya, tidakkah sewajarnya malam hari yang mulia dengan amalan yang mulia di tempat yang mulia, kemudian juga dengan bacaan yang mulia. Jadi kalau seperti itu niatnya kita niatkan, memang patut dan wajar kita untuk menghidupkan malam-malam, waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia. Kalau itu tujuannya, insya Allah itu merupakan suatu perkara yang dituntut. Tidak terkecuali atau tidak ada orang yang terkecuali, baik tua ataupun juga muda, laki-laki ataupun juga perempuan, ataupun juga dengan kanak-kanak sekalipun, sebab itu adalah merupakan satu anugerah daripada Allah yang patut untuk kita terima dan juga untuk kita dapatkan. Sebab pemberian daripada ilahi kadang-kadang tidak di sepanjang waktu, tapi ada pada hari-hari dan pada malam-malam tertentu. Nafahat tuyutat madad daripada Allah, yang dengan kita berharap kita tadi telah mendapatkan habuan yang terbanyak daripada Sang Pencipta. Hadza wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa kullu amin wa antum bi khair. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan 1434. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan dengan kita tercantum pada kumpulan yang ditulis umurnya melangkahi nisfu Syaban yang akan datang. Sebab ada riwayat mengatakan bahwasanya orang-orang yang akan mengabdi pada tahun depan itu malam hari ini pencatatannya. Jadi malaikat apakah ini pulang. Jadi kita masih belum siap lagi. Rasa-rasanya belum ada yang siap lagi. Paling yang di pojok sebelah sana itu barangkali sudah siap nak pergi ke akhirat. Kalau dengan kita masih belum siap lagi. Sebab kenapa? Takut. Sebab bekal kita masih belum cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa banyak-banyak bersalawat sepanjang kita menuju perjalanan. Tapi pada masa kita menyuap nasi, makan minum, itu tak payah. Tapi kalau nasi terkeluar pula jadi masalah lagi. Seperti itulah. Mungkin pakai bersalaman tuh.
Selama nanti membantu. Jadi selama atas angin lah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan sana. Allah murah kasih semuanya jemput makan. Kalau mesin aslinya kita sediakan di kedai-kedai gerai-gerai yang ada di sekitar. Jangan lupa bayar sebelum dari. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.